Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu mata pacar. Assalamualaikum untuk siang ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sahabat penting membawa lipstick di saat hujan yang rintik-rintik. Melihat ibu-ibu di sini sudah cantik-cantik, langsung dia bergaya Syahrini maju mundur cantik. Biar semangat siang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin beberapa waktu lalu memang saya sudah ke sini ya, ke Solo Raya untuk pengukuhan ibu-ibu dan wanita Solo Raya, tapi hanya 5 wilayah yang harusnya 7 ya. Dan kebetulan Boyolali dan Klaten itu sendiri mandiri gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Cuma saya hanya berpikir memang Pak, saat itu kan hanya pengurusnya saja yang hadir, ya kan, tanpa teman-teman yang lain gitu. Jadi bukan hanya ibu yang mungkin ingin ketemu saya pun ingin ketemu ibu sebenarnya. Makanya saya juga menyampaikan ke usaha ada. Artinya ternyata gayung bersambut gitu. Ya saya sangat welcome gitu ya. Apalagi dibarengi dengan kunjungan dari ke Madrasah Inklusi, karena di sini saya sebagai Bunda Inklusi untuk Jawa Tengah dan Suada sebagai Bunda Inklusi untuk Kabupaten Sukoharjo. Di mana betul pada beberapa bulan yang lalu kebetulan kami mengadakan seminar yang kami alhamdulillah bisa menghadirkan Ibu Penasehat Ibu Helmi Nasaruddin Umar bersama pengurus dan pemerintah pusat. Di situ kita balut kegiatannya itu seminar THT dan pemeriksaan gratis serta pengukuhan untuk Bunda Inklusi se-Jawa Tengah dan tentu saja Bunda RA juga gitu ya. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita mengundang mantan pensiunan dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dan anak-anak RA Perwanida pun kita dari ini ya, kita melakukan pemeriksaan gratis. Alhamdulillah semua berjalan lancar karena kebetulan ketua bidang pendidikan kita ketuanya itu beliau ya, beliau yang mengurusi masalah sesuatu yang berhubungan dengan THT. Jadi betul tadi kata Pak Mualim, kalau seandainya ibu-ibu mau periksa, monggo saat ini Bu, hari ini bayar, hari ini gratis besok bayar. Gitu ya. Nanti besok lagi di sana, kalau kita kalau berbus hari ini gratis besok bayar. Gitu ya. Jadi artinya pokoknya kita coba melakukan program-program yang memang sangat berhubungan dengan untuk kita semua lah, kegiatan yang memang untuk ibu-ibu semua gitu ya. Dan beberapa waktu lalu pada saat pengukuhan dengan 5 wilayah Solo Raya, di situ saya mungkin yang telah dikukuhkan dari pengurus mungkin masih ingat ya, yang saya sampaikan bahwa tentang tema yang diangkat oleh Dharma Wanita pada saat Munas kemarin 2024 ya, yaitu penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Masa ada yang ingat nggak? Tidak apa-apa. Memang agak panjang. Jadi itu ya. Jadi yang mungkin saya hanya mengulang kembali karena kan tidak semua ikut ya waktu itu ya.
Jadi penguatan fondasi transformasi dan wanita menuju Indonesia Emas 2045. Di situ saya tekankan bahwa ada 6 langkah strategis. Ini hanya untuk mengulang kembali aja sebelum saya masuk yang baru. Jadi ada 6 langkah strategis yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas keterampilan anggota, gitu ya. Mungkin di sini pernah juga bahwa Dharma Wanita di sini mengadakan kegiatan untuk melatih keterampilan. Pernah nggak Bu? Nanti pernah ya, bisa berupa bikin hantaran atau mungkin ini bunga atau pernah ya. Jadi kita itu paling tidak sebagai wanita ataupun sebagai ASN atau sebagai ibu rumah tangga, paling tidak kita punya keterampilan yang harus kita miliki, itu ya. Karena kenapa? Bisa untuk menambah pundi-pundi pemasukan ekonomi keluarga, gitu ya. Karena memanfaatkan teknologi dan informasi untuk beradaptasi dengan era digital. Ibu tahu bahwa sepanjang tahun kemajuan zaman itu kita harus beradaptasi, ya. Dulu tidak ada yang namanya capcut, benar ya? Dulu tidak ada yang namanya Canva, tapi sekarang ada. Saya pun gaptek dulunya. Akhirnya semakin kesini saya diprotes sama anak saya. Ini kalau seandainya Bunda jualan ini pakai apa? Wah, biasa aja ya, mulut ke mulut gitu ya. Atau masukin satu foto sudah gitu. Akhirnya saya diajarin cara memakai capcut, saya diajarin cara menggunakan Canva. Sampai saat ini kalau saya mau jualan, saya masukin status dengan yang sudah dirangkai jadi video. Dengan ada lagu-lagunya yang membuat menarik gitu loh. Contoh seperti jualan pempek tapi lagunya tak boleh bale ya. Ya kan yang lagi gantung di apa di Prabowo ya di 17 Agustus kemarin. Itu saya pasang. Jadi artinya kita harus memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk beradaptasi dengan era digital. Jangan sampai ketinggalan Bu. Itu aja. Kalau kita mau maju kita juga harus banyak belajar. Ya. Terus yang ketiga, penguatan kolaborasi. Waktu itu saya juga sampaikan. Kita bisa memanfaatkan kolaborasi dengan Basnas, ya enggak? Kita bisa memanfaatkan kolaborasi dengan swasta manapun. Seperti dulu kita seminar, kita berkolaborasi dengan RS Karyadi, ya, Bu Ella, sama tim dokter dari Perhati, himpunan dokter spesialis THT. Lalu kita juga berkolaborasi dengan Kasum Healing Center. Makanya kita dapat kalau pas Ramadan dapat bantuan sembako. Atau Kasum Healing Center kita dapat bantuan alat bantu dengar, Bu. Padahal satu biji aja alat bantu dengar itu 4.500.000. Siapa yang mau kasih gratis? Ya kan? Kalau nggak kita apply untuk kolaborasi dengan mereka, itu ya. Kolaborasi saja. Ya Pak Kakak ya, gitu ya. Lalu pemberdayaan ekonomi perempuan. Di sini mendukung ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan. Di sini jelas ya. Kadang-kadang ada di beberapa kabupaten lainnya ada kasih perempuan. Beliau yang kasih tapi saya yang bangga. Kenapa? Di situ diperhitungkan, gitu ya, kelas seorang perempuannya. Jadi artinya kita harus bangga pada jiwa kita sendiri bahwa kita perempuan yang bisa jadi kesetaraan gender, itu ya. Nah, kami yang 5, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya apa? Contoh, Bu Saadah lagi mau ngajak nih rapat sama ibu-ibu semua. Tapi yang satu, Bu izin saya lagi keluar kota. Bu izin saya besok mengantar anak ke sini. Bu izin saya mau ngantar anak ke pesantren. Bu izin saya mau ngantar anak saya ke dokter dan lain-lain sebagainya. Udah Bu, manfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui apa? Zoom, ya. Kita bisa melalui Zoom. Jadi kesepakatan yang ingin kita capai bisa tercapai melalui Zoom itu gitu. Semua orang bisa berkontribusi, gitu ya. Bisa menyampaikan ide-idenya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, gitu ya. Lalu contoh lainnya apa? Misalnya nih Pak Mualim, kalau seandainya ada yang ASN itu benar, Bu, saya mau laporan ini. Saya lagi di pasar nih, gitu kan? Saya lagi di pasar, udah manfaatkan teknologi informasi, kirim via WhatsApp. Kirim ya, WhatsApp atau email, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Jadi
apalagi kalau di kantor itu ada yang namanya WFH. Benar ya, WFH. Nah, setiap Jumat kalau di kantor itu provinsi ada diberlakukan bukan WFA, bukan WFO, bukan WFH, tetapi WFA, work from anywhere, dimanapun. Ibu lagi di bengkel di Astra, pasti berdua sama-sama work from Astra. Gitu ya. Jadi pada saat kita di bengkel, kita di mana, pas kebetulan pimpinan kita minta sesuatu, ya udah kirim aja. Itu data-data itu bisa melalui email atau WA dan segala macam. Kita manfaatkan. Jadi kita di sini dipaksa untuk belajar beradaptasi dengan kayak gituan. Lalu yang keenam apa? Fokus pada program-program yang berdampak. Ya, fokus pada program-program. Jadi Dharma Wanita biasanya kan memiliki keterampilan atau kegiatan-kegiatan untuk ibu-ibu. Jadi dari ibu-ibu untuk ibu-ibu, gitu kan? Nah, jadi fokuslah program yang berdampak. Misalnya pengajaran untuk keterampilan bikin apa, ya, bikin apa, antaran ya, bikin antaran dan segala macam. Jadi itulah. Jadi saya hanya berharap semoga Dharma Wanita terus menjadi organisasi inspiratif ya, yang memberikan dampak positif bagi semua orang. Itulah yang saya sampaikan saat itu di pengukuhan beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lain, mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri, ya. Jadi di sini menjadi versi terbaik diri itu adalah sebuah perjalanan untuk terus berkembang, untuk menjadi individu yang lebih baik, gitu ya, baik secara pribadi maupun secara profesional. Jadi di sini bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita dan mencapai tujuan yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Jadi salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup adalah harus dapat menemukan versi terbaik dari diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu diri kita versi terbaik apa, gitu ya. Jadi dan tidak terpengaruh dengan standar yang ditetapkan orang lain. Kadang-kadang nggak enakan, ya kan? Ngikutin orang-orang, gitu ya. Padahal kita sendiri punya versi terbaik diri kita. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu, itu ya. Ya kan? Kita tidak tahu. Nah, ada beberapa cara untuk dapat menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Saya rangkum ada 7. Oh iya, yang pertama adalah mau untuk mempelajari hal-hal baru, ya, mau mempelajari hal-hal baru. Sebagian orang kadang-kadang malas, Bu, udahlah biarin aja, udahlah udah tua, udahlah ini kan biasa gitu ada ya, ada yang seperti itu. Nah, ada kan? Okay. Jadi kalau seandainya dulu dalam psikologis itu masuk ke dalam sifat yang flegmatis, udahlah, gitu. Dan malasan orang yang maksudnya ya udahlah gitu, tidak mau ribet-ribet, tidak mau pusing. Gitu. Nah itu, mempelajari hal baru akan menambah wawasan kita sebenarnya ya, harusnya gitu. Mempelajari hal baru adalah upaya untuk menambah wawasan kita jadi bertambah, karena akan membuat diri kita menjadi versi terbaik gitu ya, dan berkembang dari sebelumnya gitu ya. Jadi cara pelajari dengan hal-hal baru itu gitu ya. Teruslah belajar untuk mengembangkan diri melalui bisa membaca, kursus gitu, atau bergabung dengan komunikasi yang positif gitu ya. Jangan lupakan kegiatan yang memang ibu punya, ibu tekuni gitu. Pelajari terus, kembangkan diri terus. Contoh, dan saya ingat sampai sekarang, Renard Kasali, tahu ya? Renard Kasali, pakar ekonomi atau pakar apa itu, mengatakan kita bisa menambah ilmu kita dengan 2 cara. Pertama dengan membelinya dan satu lagi meminjamnya. Artinya apa? Kalau kita membelinya, kita ikut seminar yang berbayar, ya kan? Ada yang kita untuk meningkatkan diri kita bayar untuk profesional skill, bayar 3 juta per berapa hari itu ya. Kalau ada duitnya, ya nggak Bu, kita pengen berkembang tapi nggak ada duitnya, sudah nggak usah itu. Dengan meminjamnya, yaitu bagaimana bertemanlah sama orang-orang pintar, itu aja. Contoh nih, Bu Dokter Mela, orang-orang pintar
yang begini-begini, yang suka ngasih. Kita berteman sama beliau. Mau nggak mau, nanti beliau akan kasih tahu, Bu, nanti kalau seandainya telinganya gatal, nanti begini aja, nggak usah begini-begini, nanti dikasih tahu sama beliau dari A sampai Z, ya kan? Terus kita sama orang, kita bisa mengungkapkan kembali atau menceritakan kalau seandainya begini-begini ya Bu, nanti kepalanya nggak usah digituin atau apa gitu. Itulah dengan meminjamnya. Bertemanlah dengan orang-orang yang pintar. Itu bahasa ininya ya. Gitu. Jadi teruslah belajar, ya. Lalu hadapi kegagalan. Terima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Bayi aja yang mau jalan aja jatuh bangun sampai 1000 kali aja dia nggak pernah ini kan Bu. Kadang-kadang kita baru gagal sekali udah lah, diri aja. Ada kan Bu? Ada itu, beneran. Langsung do WM, ya. Jadi artinya jangan takut gagal, itu aja. Kalau menurut saya, jangan takut gagal itu bisa saya artikan begini: mundur untuk maju. Itu kata-kata quotes ya. Mundur untuk maju. Artinya apa? Kita mundur, bersiap-siap, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk melaju ke depan, untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk bisa menjadi versi terbaik dan mengembangkan diri. Itu ya Bu. Jadi gak apa-apa, gagal gak apa-apa. Orang saya juga gagal juga, bikin pempek pertama juga gagal Bu. Iya, benar, ya kan? Gitu. Apa bedanya pada saat ibu belajar bawa motor, kan gitu ya? Susah, harus jatuh dulu, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jadi itu. Jadi teruslah belajar dan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah miliki pendirian. Ya, adalah penting karena supaya kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah terpengaruh dengan standar yang dibuat sama orang. Itu, ya. Jadi kalau kita memiliki pendirian dalam hidup, maka kita akan tidak terseret dengan standar orang lain. Kita tidak ikut-ikutan sama orang, itu ya. Jadi itulah yang bisa membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena menurut Tony Robbins, berani keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko. Jadi jangan menunda, jangan biarkan penyesalan menghantui. Lakukan apa yang ingin dilakukan dan jangan menundanya. Itu pendirian kita, ya. Jadi kalau seandainya kita diajak orang, Bu, ini yuk, begini, atau gini aja deh. Misalnya puasa gitu ya. Saya lagi puasa nih, yang lain pada nggak puasa, terus diajak kita makan yuk. Kan kita harus punya pendirian ya. Udah gitu yang diajaknya jam 2 siang gitu, jam 3 siang pas lapar-laparnya gitu. Ayo makan, ya, padahal tinggal 3 jam lagi loh. Kita harus pendirian kuat. Ya, seperti itu contohnya. Dan lain-lain banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai ini. Yang penting jangan menunda dan jangan biarkan penyesalan menghantui. Itu, miliki pendirian. Lalu yang ketiga adalah tetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang jelas. Apa sih yang ingin kita capai sebenarnya? Tanyakan pada diri kita. Dan harus spesifik dan terukur. Jangan sampai muluk-muluk gitu loh. Aku ingin menurunkan badan 1 hari itu 10 kilo. Saya nggak Bu? Nggak percaya. Ya kan? Saya juga nggak percaya. Iya, gitu ya. Jadi nggak usah muluk-muluk lah gitu. Nah, atau misalnya memulai bisnis dengan yang instan, memulai bisnis mau langsung banyak duitnya, gitu ya. Atau menjadi kaya dalam semalam. Itu iya. Bisa aja tapi lewat mimpi. Ya kan? Nah, itu. Atau menunggu uang lewat durian runtuh gitu. Jadi jangan mulu-mulu. Jadi tentukan tujuan yang jelas dan spesifik, ya, agar dapat diukur dan realistis lah pokoknya. Tuh. Masalahnya nanti kalau seandainya kita muluk-muluk, nanti bikin pusing sendiri Bu. Percaya sama saya Bu. Bikin pusing.
pusing, terus bikin mumet juga, gitu ya. Nah, tujuan hidup itu kenapa kita memiliki tujuan hidup itu kita bisa memberikan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Tuh, ya. Di sini kita harus dapat membuat tujuan hidup dengan versi kita sendiri. Jangan sampai kita membuat tujuan hidup hanya sekedar mengikuti orang, mengikuti teman, gitu. Jadi harus sadar bahwa 100% kehidupan kita dengan kehidupan orang lain adalah berbeda, ya. Jangan samakan. Ibu tidak bisa seperti saya tidak bisa seperti ibu, gitu. Tapi kita menyamakan boleh, gitu ya. Ya. Yang keempat, sadar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Di sini kita harus sadar bahwa kegagalan bukan ada akhir dari usaha yang kita lakukan, ya. Karena di dalam kegagalan tersebut terkandung banyak pelajaran berharga, ya, yang dapat kita ambil. Pelajaran tersebut berguna agar kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ke depannya, gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Sama seperti tadi saya sampaikan juga bahwa kayak mundur untuk maju, gitu ya. Gitu. Lalu yang kelima adalah berdamai dengan kekurangan diri. Kadang-kadang ada ibu yang tidak mau bergaul, tidak mau melakukan apa-apa karena dia merasa bahwa saya kekurangannya banyak benar. Padahal sebenarnya kalau digali ada motivasi dari teman-teman ataupun dari suami, itu sebenarnya mungkin yang ditonjolkan adalah bisa kelebihannya, gitu. Karena ibu terlalu fokus pada kekurangan ibu, gitu. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa setiap orang itu pasti punya kekurangan, ya. Oleh karena itu kita harus bisa berdamai dengan kekurangan yang kita miliki itu, ya. Daripada fokus dengan kekurangan kita, lebih baik kita fokus terhadap kelebihan yang kita miliki, kekurangan yang ada pada kita. Jadi kalau ibu sudah tahu nih kurangnya apa, sudah, ibu tidak usah berlalu-lalu dengan kekurangan ibu tonjolkan kelebihan ibu supaya orang lain tidak bisa melihat kekurangan ibu. Seperti itu. Yang ketujuh, ya. Nanti itu memperhatikan. Bagus, itu saya ngetes, Bu. Padahal memang lupa. Yang keenam, selalu berperilaku baik dimanapun dan kapanpun. Ya, bahasa Inggrisnya tuh be you. Jadilah dirimu sendiri, gitu ya. Jadi berperilakulah baik dimanapun dan kapanpun. Ketika kita ingin menjadi versi terbaik diri kita, maka kita harus dapat berusaha untuk selalu berperilaku baik, gitu ya. Perilaku baik tersebut tentunya berpengaruh dalam setiap hal di kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Kita dapat memulainya dengan hal-hal kecil seperti apa? Terima kasih, gitu ya. Tolong, gitu. Dan mohon minta maaf ketika membuat salah atau ya. Ya, itu menyangkut adab, ya, yang harus kita punya. Terima kasih, tolong, itu maksudnya seperti itulah, ya. Jadi selalulah berperilaku baik dimanapun dan kapanpun, ya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, membangun hubungan yang positif. Bangun hubungan yang positif, yaitu apa? Lingkungan yang mendukung, dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang positif, sportif, gitu ya, yang selalu menyemangati, gitu, berhubungan baik dengan orang lain, ya. Berperilaku baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Moto yang saya pegang dulu ini menyangkut dengan yang tadi saya sampaikan bahwa berkawan dengan orang pintar. Di situ kan lingkungan, ya, berpengaruh pada lingkungan apa yang kita. Jadi kalau seandainya kita mau jadi kalau kita berteman sama, kita mau jadi apa, itu kan ada pengaruh dari lingkungan. Ya, kayak pencuri, pasti temannya apa? Lingkungannya, pencuri juga, gitu ya. Berarti kalau seandainya kita mau belajar agama, bergabunglah dengan para ustadz atau para ustazah, gitu ya, untuk mempelajari agama. Atau kita mau jadi pembicara, bertemanlah
ya sering membaca buku dengan orang-orang dari yang memiliki ilmu apa yang kita pelajari. Jadi seperti itu. Jadi lingkungan yang mendukung. Jadi semoga kita nih nanti di sekelilingi dengan orang-orang yang selalu positif ya, memberikan saran yang baik sama kita. Jangan sampai kita berkawan sama orang yang bagus di depan, belakangnya enggak, kan gitu ya. Ya, jadi berkawanlah dengan ini. Karena kenapa? Apa sih yang kita cari itu aja, ya. Kita juga tidak akan baik juga di mata kalau seandainya kita menjelekkan orang lain, itu ya. Jadi itulah 7 cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, ada 7 cara itu yang menurut saya harus kita punya. Gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa begini, menjadi versi terbaik dirimu adalah tentang dirimu sendiri. Ya, itu bukan orang lain. Jadi berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain dan sadarilah bahwa setiap orang itu berada di jalan yang berbeda. Ya. Jika kita belum berada di tempat yang kita inginkan, berbelas kasihlah pada diri kita sendiri. Berbelas kasihlah pada diri kita sendiri. Artinya kita tidak usah harus orang itu kok sudah begini. Kita kalau memang standarnya pelan-pelan, tapi pasti nggak ada masalah gitu, ya, gitu. Nggak usah langsung down, nggak usah langsung apa, nggak usah. Jadi kenalilah diri sendiri, karena yang bisa mengenali diri kita sendiri adalah kita. Itu ya Bu, ya, dengan refleksi ini. Bagaimana luangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai kekuatan dan kelemahan, minat dan tujuan hidup, ya. Bisa pakai kayak dulu kalau kuliah analisis SWOT ya, itu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, itu kita kenali dari diri kita sendiri. Jadi terima diri sendiri. Jadi kita terima kekurangan dan kelebihan kita, ya. Kekurangan bukan alasan untuk menyerah. Ya, kekurangan bukan alasan untuk menyerah, tetapi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Lalu cintai diri sendiri. Ya, cintai diri sendiri. Jadi rawat diri secara fisik dan mental. Jaga kesehatan, berolahraga, makan makanan bergizi, dan luangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan menyenangkan. Ibu jangan di rumah terus. Ibu keluarlah, bergaul dengan orang-orang banyak, sama teman-teman ibu. Saling support, itu ya. Jangan main tinggal gitu. Kadang-kadang misalnya ada teman yang suka di rumah aja gak ngapa-ngapain. Ayo ibu sama ini kita begini yuk gitu. Ajak gitu ya, saling ajak. Jangan ditinggalin lah teman-teman. Ya. Saya mau baca pantun. Karena sudah selesai yang saya sampaikan, saya ingin pantun terakhir. Hari panas sawah membelah. Hutan rimba di Malaysia. Maafkan saya kalau ada salah, namanya juga manusia. Makan durian dan dawet ayu. Ibu-ibu keren, I love you.